Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, hari ini kami dari Majelis Zikir dan Sholawat pada Madinah sedang berada di tempat markasnya Majelis Zikir dan Sholawat Al-Hikmah Syekh Abu Bakar bin Salim yang berada di Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Ya, bisa kita lihat ini logonya. Ada di atas itu bisa kita lihat ini gambarnya Aulia Ilah, ya, wali-wali itu semuanya. Dan ini ada Bahrul Wujud yang sangat mulia dan luar biasa sekali. Insya Allah. Nama Durian Nabi Muhammad agar dikenal oleh datuknya Nabi Muhammad. Iya. Dari kiri, paling kiri, yakni Sultan ulama oleh Ibn Habib Salim bin Abdullah bin Masyadri dan saudaranya Habib Hasan Masyadri, Habib Ali Al-Jufri, dan yang masyhur insyaallah banyak tahu semuanya insyaallah Habib Umar bin Habib. Ini mertua daripada Habib Zain bin Smith dan Habib Umar bin Habib, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad bin Syekh Abu Bakar. Ini Habib Munzir bin Musawar. Ini adalah Habib Taufik bin Abdul Ghazir bin Husain Sigaf, Pasuruan. Yang di atas adalah saudara kandung, yakni kakak daripada Habib Umar bin Habib, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Dan sebelah kanannya adalah Imam Al-Habib Abdullah bin Syihab, beliau dijuluki Ainut Tarim, sedangkan yang beliau adalah Mufti Tarim. Ini beliau Mufti Tarim, Ainut Tarim. Imam Al-Qutub yang baru saja meninggal, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Nah, ini adalah teman dakwah daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Brigadir Segaf. Beliau namanya Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Nah, ini Al-Habib Anis bin Alwi bin Sahib Al-Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo. Beliau adalah ayahnya Al-Habib Anis Al-Habib Alwi bin Sahib Al-Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ini adalah Imam Al-Habr. Di sini dulu, Imam Al-Habr, Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Ghazir bin Ahmad bin Fugih. Yang selatan adalah putra daripada Imam Al-Habr, yakni Al-Muhaddis Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghazir bin Ahmad bin Fugih. Ini Sahib Gresik Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sigaf. Beliau 40 tahun menyandang daripada kekutuban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Syekh Abu Bakar Gresik. Ini Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Sahib Al-Wilayah. Rugi yang dekat tapi tidak ziarah kepada beliau. Inilah kita dekat dan sering ziarah kepada beliau. Ini adalah guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sigaf. Ini Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Beliaulah yang mengeluarkan khalwatnya Al-Habib Abu Bakar Gresik. Dan beliau juga salah satu daripada gurunya Al-Habib Bakar Gresik, yakni Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Nah, ini Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Tegal. Beliau Tegal. Ini Al-Habib Abdul Ghazir bin Husain Sigaf, ayahnya Al-Habib Taufik. Ini guru daripada para guru, Al-Imam Al-Arif Billah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, yang tengah insyaallah tahu semua, Al-Habib Rizik bin Syihab, Imam Al-Ummah. Nah, ini adalah Abuya Muhammad yang terakhir, Abuya Muhammad bin Alwi Al-Manaki Al-Hasan. Ya, ini. Nah, yang terakhir adalah Sayyidina Maulana Imam Al-Qutub Budukhrana Fakhrul Wujud wa Bahrul Makarib Syekh Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Satu aulia yang banyak menurunkan daripada keturunannya orang-orang yang soleh. Di antara doa beliau yang terakhir, yakni ya Allah, aku meminta kepada anak keturunanku yang lahir dari rahimnya seorang ibu, yakni daripada anak keturunanku, jangan sampai keluar kecuali dia dalam keadaan bersih. Maksudnya bersih
hatinya yang bersih. Alhamdulillah. Semoga semua zuriat Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk orang yang diberikan hati bersih. Amin 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 amin. Ayo menurut lah. Ayo. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang kisah Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau sudah dalam tahap menuju ke kutubiyah, sudah mendapatkan sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mendapatkan berkah madad daripada para gurunya. Beliau tidak pernah berhenti. Beliau dulu masih menyempatkan puasa selama 15 tahun, sahur dengan air putih, buka dengan biji kurma yang masih hijau. 15 tahun. Akhlaknya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi kepada manusia. Kalau kepada Allah sudah luar biasa, apalagi kepada makhluknya. Ya begitulah Syekh Abu Bakar bin Salim. Selama 40 tahun akhlak beliau duduk tahiyatul akhir, duduk seperti orang tahiyatul akhir selama 40 tahun. 40 tahun, bayangkan sampean tahiyatul akhir duduk selama 40 tahun. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, kenapa antum kok tidak duduk yang nyaman? Apa jawabnya Syekh Abu Bakar bin Salim? Wahai anakku, duduk seperti inilah duduk seorang hamba di hadapan Tuhannya. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhlak beliau bukan hanya kepada manusia, kepada Allah pun beliau jaga. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ada satu karomah tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada saat beliau belajar kepada si guru, yakni Syekh Bamahroma. Syekh Bamahroma, ketika beliau belajar kepada beliau, nyampe di bab karomah. Singkat cerita, nyampe di bab karomah, babul karomah. Ada babul nikah, ini nyampe di bab karomah, babul karomah. Yakni Syekh Abu Bakar bin Salim pernah pas waktu nyampe di babul karomah itu, Syekh Abu Bakar bin Salim dites. Kalau sudah dapat ilmunya harus dicoba, katanya gurunya, harus diamalkan, bukan cuma dapat ilmunya tapi tidak diamalkan, langsung diamalkan. Syekh Bamahromah waktu itu makan kurma, dilempar keluar langsung tumbuh kurma dan segar. Kalau kita nanam kurma itu tidak langsung tumbuh kan, tunggu bertahun-tahun dulu baru tumbuh, dan tumbuh kurmanya masih nunggu juga lama, bertahun-tahun, puluhan tahun kalau perlu. Itu di negeri Jazirah Arab, di negeri Timur Tengah. Kalau di negeri kita ya tunggu 100 tahun lagi mungkin itu ya, tidak tahu juga kita orang. Nah, singkat cerita, setelah Syekh Bamahromah ngelempar biji kurma langsung tumbuh, kata Syekh Bamahromah, gilirannya antum ya Syekh Abu Bakar. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke kamar mandi, masuk ke sumur, bukan kamar mandi ya, sumur, dalam riwayat itu sumur. Lalu doa Syekh Abu Bakar bin Salim tanpa mengucapkan doa, cuma apa ya, kalau dalam bahasa Maduranya itu ngeretek ke dalam hati. Nah, keretekan. Ketika ngeretekan air yang ikan yang ada di laut, ya Allah taruh di dalam sumur ini semua. Subhanallah. Ini karomahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ikan yang ada di laut semua ada di dalam sumur. Ini salah satu karomahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika ditanya, Syekh Abu Bakar bin Salim kok berani mengumbar-umbar karomahnya? Kok seperti karomah dibuat mainan? Apa katanya Syekh Abu Bakar bin Salim? Jawabnya Syekh Abu Bakar bin Salim, aku dikasih tugas, diberi izin oleh Rasulullah untuk melakukan hal ini. Itu jawabannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kita harus selalu husnudzon kepada waliullah. Wabil khusus yakni Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena banyak di luar akal yang tidak bisa dipikir dengan akal, dengan kalam-kalamnya, dengan karomah-karomahnya, sampai tanah kasibnya yang sampai sekarang. Ada itu tanah sampai sekarang dipuji oleh para aulia, sampai sekarang sama para solihin dipuji. Yakni tanah kasib sampai sekarang dimakan sama orang itu. Tanah kasib di daerah pemakamannya Syekh Abu Bakar bin Salim itu ada tanah namanya tanah kasib. Itu dimakan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kamu makan tanah kasib? Iya,
karena tanah kasih banyak barokahnya, banyak daripada anak keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim yang tidak mendapatkan berkah secara langsung. Mampirlah dia terlebih dahulu berkah ke tanah ini, kemudian jatuh kepada anak keturunannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Seperti itu. Mungkin sedikit, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Habib Haidar Al-Hadar, cucu dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Sangat manfaat sekali. Mudah-mudahan memberikan barokah dan manfaat bagi kami semuanya yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Habib Haidar Al-Hadar, pengasuh dari Majelis Zikir dan Sholawat Al-Hikmah Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud, bersama guru kami Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar bin Salim dan sahabat dari Pandawa 5 Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Farul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.